Nabung itu baik hanya untuk dana darurat, tapi bukan nabung buat kaya. Itu miskonsepsi banget. Kalau nabung buat kaya itu salah. Jadi akhirnya apa? Kalau tabungan lu sudah cukup, lu punya siapin dana darurat gitu ya, sudah bisa. Maka sisanya buat apa? Ya lu harus investasikan. Kalau lu ngerasa sales gue banyak nih, jualan terus. Masa tiap kali gue udah jualan sebanyak ini, gue nggak dapat duit gitu kan? Dia nggak tahu di belakangnya gimana. Pokoknya pada ada Kang tahu ada project embat. Dia nggak tahu timnya siap jalanin apa enggak, di belakang bocor atau tidak. Dia bahkan nggak ngecek. Yang kemarin tuh kita udah beresin dan customer tuh puas nggak gitu ya. Mengakar menggurita. Jadi orang-orang di dalam itu bisa jualan produknya perusahaan, pakai persediaannya perusahaan, dan duitnya masuk ke kantong mereka sendiri. Berarti corruption ya? Corruption. Dan mereka bikin PT sendiri, men. Bikin perusahaan sendiri. Stoknya dari mana? Stoknya perusahaan. Dan itu banyak sekali terjadi di corporate level atau di perusahaan-perusahaan gede yang bosnya mungkin udah terlalu sibuk and lack. Yes. Jadi kuncinya di sini adalah leadershipnya penting banget ya. Yes. Welcome to Big Thinkers, teman-teman. Saya dengan Sunil Tolani. Hari ini gue kedatangan sahabat gue, Tommy Nayawan dari Anomaly Transition. Gue kenal dia sebagai julukan The Money Man. Dia banyak bantu orang-orang, corporate sampai UMKM, sampai UKM, sampai corporates, berhubungan sama business consulting, juga berhubungan sama tax, berhubungan sama accounting, dan juga ada digital services. Right? Yes. Okay. Welcome, bro. Thank you for inviting me and having me in here today. Apa yang lagi seru, bro? Yes. Belakangan ini. Yang lagi seru, gue lagi bangun my personal branding. Tadi lo disebut namanya The Money Man. Kenapa sih kok The Money Man? Because everything is all about money. Everything is all about money. Yeah. Masa sih banyak orang bilang not everything is all about money. No, money is not everything. Money bukan segalanya. But everything need money. Everything needs money. Okay. Ya kan? So in the end everybody will talk about money. Okay. So, jadi itu yang gue lagi excited banget, karena biarpun gue digital marketing ada timnya, ada digital agency-nya, tapi gue nggak pakai tim gue. Dan ini gue bangun bener-bener sendiri. Gue yang bangun sendiri. Nah, gue coba syuting sendiri. Keren. Ya, jadi jatuh bangunnya dengan journey gue sendiri ya. Karena The Money Man itu kita bicara yang benar-benar murni duit, mengedukasi tentang duit itu nggak mudah. Karena duit itu biasanya orang tabu. Tapi kalau orang tahu, the 1% people, ya, they always talk about money on the table. Mau lagi makan malam, makan siang, they always talk about money. Jadi kalau disederhanakan, lo akan banyak men-sharing atau mengedukasi orang dari personal branding lo tentang pengetahuan keuangan, pengelolaan keuangan. Yes, nggak cuman untuk personal finance, tapi juga untuk bisnis juga. Oke, bro. Hari ini kita akan bahas lebih ke entrepreneurship, bro. Kan lo juga banyak berurusan sama para entrepreneur ya. Yes. Dan lo juga banyak ngebantuin mereka. Cuman yang gue mau bahas nih agak twisted. Jadi biasa orang tuh bakal kasih dong tips gimana sih caranya menjadi entrepreneur sukses, atau gimana menjadi entrepreneur yang hebat gitu. Tapi kalau hari ini gue mau twist pertanyaannya, kenapa orang harus jadi entrepreneur, bro? Salah nih pertanyaannya. Jadi jawaban gue ya, nggak semua orang tuh terlahir jadi entrepreneur. Satu, dan nggak semua orang yang berpikir gue bisa jadi entrepreneur itu bisa jadi entrepreneur. Oke, di sini gue mau ngerem dikit. Nggak semua orang terlahir menjadi entrepreneur. Yes. Oke, ini dari Bro Tommy nih guys. Dan kedua, nggak semua orang yang bisa atau bilang dia bisa jadi entrepreneur belum tentu bisa beneran menjadi entrepreneur. Yes, Okay. betul. Berarti entrepreneurship is not for everyone. Not for everyone. Oke. Kenapa tuh, bro? It's the whole different world sama yang kita kenal biasa. Kalau lu bicaranya, bro, gue ada usaha kecil, buka toko, it's some part of entrepreneur, tapi mungkin belum full. Ya, kalau kita bicara entrepreneurship itu jauh lebih itu. Kalau gue nggak sekolah sampai S2 ya untuk entrepreneurship ya,
I do the consulting and everything, the journey. Yang mana kalau kita bicara itu adalah kita harus siap menjadi orang yang paling terakhir untuk keluar dari kapal. Apabila kalau kapal itu harus karam, kapal bisnis kita. Not everyone have that mentality. Lu siap nggak? Misalkan yang buat udah nikah gitu ya, ngegadein cincin nikah lu hanya untuk the operation of the business tetap jalan, dan lu punya orang-orang, punya karyawan tetap bisa makan dan mereka bisa kasih makan istri dan anaknya. Kalau kondisinya lagi bad. tertantang. Iya. Kalau bagus nggak usah ngomong lah Ya dia. nggak usah ngomong, betul. Iya kan. Tapi ada stigma di sini. Jadi kayak kalau orang itu masa lu seumur hidup mau jadi karyawan terus sih, gitu kan. Emang lu nggak bisa jadi pedagang, emang lu nggak bisa jadi pengusaha, kan pengusaha tinggal lu pelajarin. Oke, nah jadi gini, gue cukup terinfluence banget sama Robert Kiyosaki ya. Jadi in the journey waktu gue akhirnya mutusin untuk bisnis sendiri, itu gue cukup terekspos dengan itu. Kalau lu udah baca buku Rich Dad Poor Dad, dan gue nggak tahu ya, yang nonton udah baca atau belum. Kalau belum, gue encourage untuk nonton, untuk baca bukunya. Dan encourage juga untuk nonton. Iya, nonton video ini ya pastinya ya. Iya, jadi dia tuh bicara bahwa untuk menjadi kaya itu lu harus yang namanya passive income. Jadi kenapa lu nanya entrepreneur? Karena pasti yang lu pengen ngomong adalah ujungnya duit nih. Ya, semuanya memang berujung ke duit. Iya kan? Ya, ujungnya duit. Berarti dengan harapan kalau lu jadi entrepreneur, lu bisa jadi kaya. Ya, ujungnya kan itu. Nah, di sana di buku itu si Robert itu cerita bahwa lu untuk menjadi kaya itu sebenarnya bukan duitnya, tapi lu gimana caranya lu menerima yang namanya passive income. Ya, lu harus bisa hidup, lu harus bisa menjalani hidup lu seperti normal apabila semuanya yang lu sudah tidak bisa mengerjakan apapun lagi. Jadi active income lu itu pada waktu nol, lu tetap masih bisa hidup. Oke. Nah, itu ada beberapa cara sebenarnya untuk bisa seperti itu. Lu bisa entrepreneurship, bisnis lu sudah jalan atau pellet, lu bisa jadi investor juga, gitu kan. Dan mood gue itu yang orang harus pikir. Jadi nggak harus melulu entrepreneurship. Lu bisa pelajarin yang namanya investment, dan lu ngerti cara mainnya gimana, dan lu bisa dapat passive income dari itu. Biarpun lu saat ini lagi kerja gitu ya posisinya, as employee. Oke. Gua mau nanya sama lo. Skenarionya itu kalau orang itu bekerja, dia itu punya income-nya fix. Iya. Sedangkan dia punya tanggung jawab makin hari makin besar, betul nggak? Jadi betul. dari yang tadinya single jadi married jadi punya anak. Double, dia kan kerja ya kan? Iya. Dia kerja mungkin growth-nya per annum salary-nya Kalah naik 10%. sama inflasi lah. Kalah sama inflasi. Iya. Berarti kan itu udah jelas, itu yang membuat orang resah. Iya. Dirinya resah karena dia juggling banget kan dari balancing income-nya. Iya. Sedangkan banyak sekali quotes di luar sana, kalau lu jadi entrepreneur itu income lu unlimited. Tapi lu kalau jadi karyawan income lu limited karena memang ketaker kan. Iya. Bener nggak? Betul. Nah, makanya gue nanya sama lu bakal encourage orang untuk jadi entrepreneur apa enggak? Enggak akan selalu jawaban gue nggak akan selalu ngomong jadi entrepreneur itu lebih baik. Oke. Berarti kan jawab omong lu tadi nih, kita bicara itu namanya rat race kan. Rat race. Rat race. Ya, rat race itu tikus yang berbalapan. Ya, jadi 9 to 5 job dan everything, kewajiban kita dan biaya-biaya segala macam itu disebutnya rat race lah dalam kehidupan. Sekarang gamenya adalah gimana caranya kita keluar dari namanya rat race, iya kan? Atau hamster's wheel. Ya, atau hamster wheel. Ya, hamster yang muter-muter di roda itu terus ya. Yeah. Ya. Sekali lagi, kalau goalnya itu adalah goalnya kita ingin keluar dari rat race yang tadi gue udah bilang. Lu sebenarnya sebagai karyawan, lu tetap bisa melakukan yang lain. Contohnya sekarang gini ya, yang gue believe adalah lu sebagai karyawan, apalagi sudah profesional, kita bicara profesional sukses lah. Ya, secara karir sukses, naik. Walaupun mungkin kenaikan gaji dan kenaikan yang lainnya tidak seiring dengan inflasi yang lebih tinggi gitu ya. Oke, karyawan sukses menurut lo yang bracket income-nya berapa deh? Waduh. Jadi pas lo menceritakan ke teman-teman dia orang bisa relate. Oke, gue kalau ngomong nominal susah, tapi yang pasti kalau lu bisa mencukupi istri dan minimal anak satu lah ya sekarang. Anak satu lu cukupin bisa sekolah. Kan sekolah sekarang nggak murah juga.
uang sekolah juga mahal, uang masuknya juga mahal, dan lu cukupin itu, berarti lu udah cukup sukses lah menurut gue. Karena apalagi ya, terus tambahan jadi semua tercukupi. Kedua, lu masih bisa berdonasi. Ketiga, tidak ada hutang, nol, tidak ada pay later, tidak ada hutang kartu kredit, tidak ada hutang-hutang yang lain, semuanya nol. Maka gue bisa bilang lu udah cukup sukses lah dalam karir lu. Gue nggak bisa ngomong angka duit karena itu beda-beda setiap orang ya. Oke. Ya. Nah, balik ke gue tadi bicara bahwa anggap ini sudah sukses ya dengan kriteria seperti yang tadi gue sebutkan. Itu biasanya lu kan punya yang namanya tabungan. Biasanya karena hampir semua orang pasti encourage nabung bro, nabung. Oke. Nabung itu baik hanya untuk dana darurat, tapi bukan nabung buat kaya. Itu miskonsepsi banget. Kalau nabung buat kaya itu salah. Jadi akhirnya apa? Kalau tabungan lu sudah cukup, lu punya siapin dana darurat gitu ya, sudah bisa. Maka sisanya buat apa? Ya lu harus investasikan. Kalau lu ngerasa gue nggak punya pengetahuan di saham, gue nggak punya pengetahuan di reksadana, forex dan lain-lain, gue takut, gue pengennya yang safe. Oke, lu bisa kan ketemu teman-teman lu yang masih challenging dalam hidupnya, dia berusaha pengen cuman let's say gue mau buka bakso pinggir jalan gitu, lu bisa nggak invest ke dia? Bisa kan? Kalau lu believe dia tanggung jawab, dia bakal making money, itu bisa jadi bisnis lu nggak? Bisa. Dan lu jadi passive investor kan? Lu making Silent money, investor. ya. Lu making money nggak? Making money, biarpun awalnya small. Dan itu yang akan ngebikin lu keluar dari rat race sebenarnya. Oke. Tanpa lu harus jadi entrepreneur, lu kan gak harus jalanin bisnis baksonya kan, jalanin kan temen lu. Jadi tabungan itu bukan bikin lo kaya, tabungan itu buat dana darurat. Yang bikin lo kaya itu investasi dan mengelola uangnya di dalam investasi. Betul. Oke. Namanya dana darurat itu bagusnya berapa lama? Maksudnya gini, misalnya lo punya income X gitu ya. Iya. X kali 3 bulan, X kali 10 bulan, X kali 12 bulan. Dana darurat tuh sebenarnya formatnya itu yang wajar tuh gimana? Oke. Jadi tergantung lu single, lu sudah menikah, punya anak atau belum, anak 1, anak 3 tuh semuanya beda. Kalau lu single sebenarnya menurut gua 3 kali X tuh cukup. Oke. 3 kali gaji ya. Kalau lu sudah menikah harusnya 6 kali menurut gua. Kalau sudah punya anak, mungkin anak 1 sama anak 2, minimal harus punya 12 kali gaji. Itu dana darurat tuh untuk save. Karena kenapa? Karena kemarin kalau kita lihat COVID, banyak yang pakai dana daruratnya. Dan untuk survive pastinya. Karena ada layoff di mana-mana. Ya, kalau kita bicara COVID ada layoff di mana-mana. Terus kalaupun tidak layoff, biasanya kantor akan masih sayang sama karyawannya, dia akan berusaha untuk ya udah, ini gaji gua cut 50% ya. Gue pengen taking care you guys, tapi gue cuma bisa 50%, dan you masih survive. Nah itu kan mau nggak mau kita harus pakai dana darurat kita gitu loh. Oke. Jadi at least dengan kategori tadi yang gue bisa bilang. Oke. Ini seru nih, melipir dari entrepreneurship ke finance. Kembali ke entrepreneurship lagi ya. Oke. Menurut lo, hal-hal apa yang bisa membuat sebuah company atau entrepreneurnya fail dalam menjalani bisnis? Apa yang dia harus waspadai? Secara general, basically entrepreneur yang sudah terlalu yakin dan terlalu believe bahwa the company is okay. The company is already running smoothly dan bisa lah, gue nggak pantau lagi gitu ya. Oh, yang konsep yang bisnisnya jalan, pemiliknya jalan-jalan ya? Nah itu dia. Jadi itu sebenarnya yang akan bahaya banget. Jadi tiap hari main golf, tiap hari lobbying, dapat si project, dapat terus. Tapi dia nggak tahu dalamnya tuh abis, ada tikusnya banyak. Ya. Ini mood gue yang paling general tuh yang terjadi. Lu kalau mau bicara perusahaan yang besar banget, yang udah TBK segala macam, itu selalu akan ada kemungkinan seperti itu. Oke. Ya. Apalagi kalau kita bicara yang kecil, intinya akhirnya ada orang yang harusnya dipercaya di dalam, tapi orang tersebut akhirnya mismanage, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Oke. Jadi yang perlu diwaspadai adalah
Saat lu ngerasa semuanya kan baik-baik aja, gue bisa tinggal jalan-jalan terus. Itu saatnya lu harus waspada. Iya, Oke, berarti pada saat lu merasa nyaman, mendingan lu jangan nyaman. iya, Lu mulai melakukan digging ya, scanning lagi bisnis lo ya. yes, Siapa tahu ada loophole atau ada yang bocor yang lu tadinya nggak kelihatan, bocor halus misalnya gitu ya. betul, betul. Oke. Ya, Oke. sama lah nih intinya. When everybody start getting comfort, di Lengah, situ lebih lengah. lebih lengah. Dalam hidup kan juga gitu, nggak cuma ngomong entrepreneur kan. Oke. Nah, selama pengalaman lu bantuin begitu banyak perusahaan, departemen apa sih yang menjadi faktor high cost dan departemen apa yang menjadi faktor yang kemungkinan bocornya tuh selalu halus tapi nggak kerasa di dalam entrepreneurial life atau entrepreneurship atau company? Di bidang finance jujur ya sebenarnya. Di bidang finance ini orang nggak pernah mau lihat, apalagi Males kali ya, males baca report langsung itu mempercayai dia. orang gitu Nah ya. itu dia. Apalagi kalau backgroundnya si entrepreneur ini bukan orang finance. Tadinya orang lapangan, dia tadinya sales, jago banget jualannya. Dia pokoknya yang penting gue untung apa rugi gitu, nanya gitu doang gitu. Minus apa plus gitu ya. Iya. Nah itu bahaya. Dan nggak cuma itu, apalagi dia dengan percaya diri bahwa sales gue banyak nih, jualan terus. Masa tiap kali gue udah jualan sebanyak ini, gue nggak dapat duit gitu kan? Dia nggak tahu di belakangnya gimana. Pokoknya kalau ada Kang tahu ada project embat. Dia nggak tahu timnya siap jalanin apa enggak, di belakang bocor atau tidak. Dia bahkan nggak ngecek. Yang kemarin tuh kita udah beresin dan customer tuh puas nggak gitu ya. Di finance itu sebenarnya kan rapotnya ya kita bicara. Kalau kita sekolahan itu rapot. Nah rapot ini nggak pernah dicek gitu loh. Oke. Ya dia diemin aja. Dia pokoknya dia bener. Yang penting gue profit. Ternyata pasti lihat duitnya nggak ada. Oh jadi profitnya on the paper aja. On the In paper reality aja. nggak ada Iya. gitu. Nah itu banyak sekali tuh jebakan-jebakan Batman seperti itu ya. Banyak. Ketahuannya gini biasanya. Masalahnya udah besar. Tiba-tiba si bos, si owner pengen ekspansi. Duitnya nggak cukup. Kok nggak cukup? Bukannya ini. Kita bisnisnya udah begini banyak, kita income segini gede. Iya. Lu kemarin report sama gue mana? Coba gue liat dong. Ini angkanya. Kok lu bilang duitnya nggak ada? Kemana duitnya? Kan gitu. Nah itu kenapa bisa terjadi? Reportnya di reportnya tertulis dia untung, kenapa di reality angkanya nggak ada? Iya. Biasanya dari pengalaman lo maksudnya? Ya. Biasanya sebenarnya gini. Duitnya itu di orang lain. Oke, cuman udah dimasukin sebagai profitability kita. Iya. Jadi it's kalau di dunia accounting itu namanya receivables-nya lebih gede. Yes. Tapi itu masih statusnya receivable, belum fully received. Yes, betul. Dan banyak kan. Kalau kita bicara project $1 million, itu nggak ada yang namanya cash and carry kayak lu beli di marketplace. Iya, betul. Semuanya ada tempo kan. Iya. Dan cenderung orang kan udah akuin itu sebagai revenue. Iya, udah langsung dimasukin sebagai gue udah punya profit nih sebenarnya nih. Yes, betul. Duitnya kan belum settle ya. Iya. Apalagi terus kalau kita bicara bisnis gede yang udah $1 million value, itu kan lu harus ada beberapa yang ini kan. Lu harus kerjakan sampai nanti step by step dia akan bayar ke lu. Oke. Nah, melihat seperti ini, melihat skenario atau kondisi seperti ini, apa tips lo untuk teman-teman yang sekarang lagi punya perusahaan, lagi jalanin bisnis? Memang mereka juga, ini buat dua aspek ya, buat yang nonton tuh bisa dari kategori yang medium, kategori yang small maupun corporate yang besar gitu ya. What are the tips that you will share with them yang harus mereka waspadai, yang harus mereka cek, harus mereka understand setidaknya? Oke. Gue selalu as a consultant, karena kita tidak punya kepentingan apa-apa kan, kita netral ya. Kita di hire, kita kan netral, tidak ada kepentingan apapun. Yang kepentingan kita adalah kepentingan yang hire kita, si owner, supaya semuanya jalan. Jadi gue selalu educate mereka bahwa apa yang harus lo lakukan adalah pada waktu siapapun yang kasih report ke lo, even yang present tuh my team or your team gitu ya, lu mesti bisa memvalidasi angkanya ini real. Oke. Ya. Everything
lu mesti mengecek gitu kan, sama seperti polisi mengecek keterangan bukti itu valid apa tidak. Nggak bisa lu percaya gitu aja. Even that person already 20 years with you, you cannot do that. Please give me the validationnya. Apa validationnya? Kalian punya financial report, ya kan? Kalian punya pasti di aset itu financial statement tuh ada namanya bank, saldo banknya. Ya. Saldo bank itu lu harus minta every month pada waktu closing financial statement, lu minta deh bank statementnya yang lu bisa cek. Ya. Bank nggak mungkin nipu lu kan. Ya walaupun ada sih kejadiannya gitu, tapi akan lebih sulit apalagi kita bicara corporate ya. Lu cocokin angka bank itu. Susahnya apa sih? Lu minta rekening korannya semua. Kalau terus lu udah jadi bos, mungkin kan kerjaan udah nggak banyak ya yang lu lihat. Ya lu biar lu juga tetap bisa ikutin bisnis lu hitungnya satu-satu. Lu tulis aja, catat. Ini yang sorry nih gua harus motong. Ini dilema nih. Kenapa dilemanya? Katanya kalau lo mau bisnisnya sukses, bosnya itu jangan ngurusin begituan. Pokoknya bos yang benar, itu CEO itu yang keren tuh dia harus fokus on getting the business. Oke. Dia kan punya CFO. Bener nggak? Betul. Nah CFO itu kan Chief Financial Officer. Atau Betul. kalau di perusahaan biasanya Direktur saya punya keuangan. akuntan, direktur keuangan. Iya. Beda sekali direktur keuangan sama direktur akuntan, beda ya? Akuntan nggak itu ada direktur akuntan. Jadi basically kalau akuntansi di bawahnya direktur keuangan. Iya, di bawahnya direktur keuangan. Iya, betul. Nah, gimana caranya lu memiliki orang-orang yang karena lu udah mempercayai ke mereka. Tapi itu kalau mood gue ya, itu tidak dilema, tidak salah. You just doing once in a month. You paling spend 1 hour. To monitor, to validate your business. Even your CFO already 20 years with you, but you still validate the data. Polisi juga sama kan. Kalau kita bicara polisi, kejaksaan, udah dicek sama polisi, tetap pada waktu masuk ke pengadilan dicek lagi nggak buktinya? Dicek lagi. Dan lu cuman mau spend 1 hour to check, memvalidkan laporan keuangan lu sebulan nih bahwa bisnis gue baik-baik aja. Masa lu nggak punya waktu? Is it jadi jangan cuman gitu? Jadi jangan sampai lu nek gitu baca report karena kebanyakan orang malas ngelihat report karena boring kan. Betul. Jadi gue yang bilang pada waktu lu lihat saldo bank lu di financial statement dan lu bisa cocokin ke bank statementnya, gitu ya. Ya paling banyak berapa sih lu punya bank statement perusahaan? 20, 100, 200. Ya ambil aja yang gede lah. Kalau udah nyampe ratusan bank statement, ambil aja yang gede. Lu lihat angkanya berapa. Kurang lebih mirip angkanya. Gue bisa bilang 50% isinya itu benar. 50% of the financial statement isinya benar. Tapi masih ada indikator lain. So at least pada waktu lu lihat profit and loss, sehingga lu bisa bilang 50% of this profit already in my bank, in my hand, in my company. Cengli dong. Cengli. Gitu. Itu selalu gue ngomong. So you do not trust me as your consultant, do not trust everybody. It's your money as a business owner, as a entrepreneur gitu kan. Apa susahnya sih, itu cuma 1 jam dalam sebulan lu lakuin itu. Berarti saran lu buat teman-teman yang lagi denger yang sedang berbisnis, alokasikanlah waktu untuk membenahi departemen keuangan lu ya. Iya, salah satunya. Tapi kan kita nggak tentu dia berbuat salah ya. Jadi tapi setidaknya dia melakukan check and recheck, dia melakukan validasi, dia melakukan review, ya kan? Kalau lu bisa meeting sering sama tim sales lu, kenapa lu nggak bisa alokasikan cuma 1 jam buat ngecek your company gitu kan? Terus keseruan lain yang lu temuin di perusahaan-perusahaan yang bikin perusahaannya mendadak kolaps tuh apa tuh bro? Banyak bro. Salah satunya? Ada yang punya perusahaan dalam perusahaan bro. Ada yang punya perusahaan dalam perusahaan. Nah ini seru nih, maksudnya gimana? Bisnisnya dia trading, jadi punya goods segala macam dia jual gitu kan. Dan goods ini ternyata itu ada korupsinya sudah mengakar menggurita. Jadi orang-orang di dalam itu bisa jualan produknya perusahaan, pakai persediaannya perusahaan dan duitnya masuk ke kantong mereka sendiri. Berarti corruption ya? Corruption. Dan mereka bikin PT sendiri men.
bikin perusahaan sendiri. Stoknya dari mana? Stoknya perusahaan. Dan itu banyak sekali terjadi di corporate level atau di perusahaan-perusahaan gede yang bosnya mungkin udah terlalu sibuk and lack. Jadi kuncinya di sini adalah leadershipnya penting banget ya. Yes. Leadership, punya connection yang bagus sama timnya, setidaknya sama ring satunya lah ya, para jenderal-jenderalnya. Betul. Dan terpenting dia mau tahu. Kalau dikasih tahu tuh bukan kayak careless, udahlah lurus aja lah, bisa kan gitu. Itu yang kebanyakan kadang-kadang kalau orang udah pusing sendiri begitu tuh ngomongnya tuh, udahlah lo yang ngurus aja, gue udah percayain ke lo. Itu dia gitu kan. Masanya menurut gue ya, ini pesan gue penting. Jadi coba deh kalian yang udah di titik itu, di level itu, benar-benar mikir how you start this business. Bukannya lu nggak percaya sama orang-orang itu, Tuhan sudah tempatkan orang-orang yang baik sama lu mungkin berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, but it's still your business, it's still your baby. Iya. Masa lu nggak mau cek sih keadaannya? Iya. Jadi jangan kayak punya anak lo kasih ke babysitter terus lo cuma nanya babysitter udah dikasih makan belum? Dikasih makan apa? Bener nggak dia makannya? Betul. Tanya dong anaknya diajak ngomong. Iya kan? Lo aja di sekolah, anak sekolah dipanggil kan sama sekolah, Pak, Bu, ini rapatnya gini ya. Gitu, ini perkembangan anaknya begini ya. Dan lu harus mau tahu kan, dengerin kan. Bisa nggak yang nyuruh babysitter datang? Bisa. Ya cuman berarti lu sama anak lu kelihatan hubungannya gimana kan? Gitu. Dan gue bilang, okay, I can cover it, but I can give you more. Gitu kan. It's just not that, but gue bisa kasih lu market overview di Indonesia. Lu tuh foreigner, lu nggak tahu what happened in Indonesia. I know better than you, gitu kan. Dan Singapore is a garden, is different. Indonesia is a jungle, ya. Jadi gue masih ngomong, lu jangan hire tukang kebun untuk ngurusin hutan, beda nih, totally different. So kita beresin brandingnya dia gitu loh. Kita ciptakan bahwa branding dia akan jadi satu yang looks, kalau orang beli sama dia akan diservis luar biasa. Bahkan kalau beli sama dia tuh gratis dikirim towing, dan kalau rusak di tengah jalan towingnya gratis. Wow, dia memprovide services seperti itu. Dia provide seperti itu, di mana aja ya, gitu kan. Dan selama itu hanya ada make a good relation sama customer lo. Kedua, kurangin pengeluaran yang bisa lo kurangin, yang lo tekan. Dan lo reallocate ke area untuk lebih ke marketing lo. Dan ketiga, bangun networking yang lebih baru, atau bangun teman-teman baru, atau cari klien-klien baru, build new relation and collaboration.